Selamat pagi saudara. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami jalani. Kami mohon Tuhan memimpin, melindungi, dan memberkati kami sepanjang hari ini. Kami hendak menjalaninya dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Karena itu kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengajar kami dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat pertama yang mengatakan demikian. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, jelas firman Tuhan mengatakan sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita tahu saudara dari Alkitab bahwa Tuhan Allah telah menjadikan manusia bukan saja dengan segala kecukupan untuk hidupnya, tetapi dengan segala kelimpahan. Karena dikatakan semua buah dalam taman itu boleh kamu makan, kecuali buah yang di tengah taman, karena kalau kamu makan, kamu akan mati. Tetapi Alkitab juga menceritakan bahwa manusia dalam keserakahannya tidak merasa cukup apalagi mensyukuri atas apa yang Tuhan telah berikan sekalipun berkelimpahan. Manusia ingin mendapat lebih dan lebih dan lebih, bahkan menjadi sama seperti Tuhan. Karena itulah manusia melanggar larangan Tuhan, dan sejak saat itu manusia telah berada di bawah penghukuman Tuhan. Manusia berada di bawah ancaman maut atau kematian yang kekal. Tetapi saudara, Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan Allah yang adil, yang menghukum setiap orang yang berdosa, dan dalam keadilannya dia juga mengasihi manusia. Tetapi tentu kasihnya tidak bertentangan atau bertabrakan dengan keadilannya. Oleh sebab itu, karena kasihnya, maka Tuhan telah datang ke dunia sebagai manusia, Yesus Kristus, yang adalah manusia tanpa dosa atau tidak berdosa. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus yang tidak berdosa, karena kasihnya kepada manusia, di atas kayu salib dia menjadi berdosa. Bukan karena dia berbuat dosa, tetapi karena pada saat itu dia sedang menanggung hukuman manusia, yaitu hukuman dosa tadi. Sehingga Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa karena menanggung dosa manusia. Oleh sebab itu, kematian Kristus di atas kayu salib dapat membebaskan manusia dari hukuman Allah. Karena hukuman itu telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Karena itu firman Tuhan tadi mengatakan, oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, pertama kita mendengar bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi manusia begitu rupa. Dan yang kedua kita mendengar bahwa Allah yang mengasihi manusia telah membebaskan manusia di dalam Kristus atau melalui Kristus dari penghukuman dosa. Karena itu saudara, apapun dan bagaimanapun pengalaman hidup kita sehari-hari, apakah susah dan senang, sehat dan sakit, sukses ataupun gagal, kita ingat bahwa dari firman Tuhan dikatakan bahwa apapun dan bagaimanapun keadaan hidup kita, kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, kita adalah orang yang telah dibebaskan dari penghukuman oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan yang mengasihi kita begitu besar sampai mengorbankan anaknya, maka apakah respon kita terhadap kasih Tuhan yang begitu besar tadi? Oh saudara-saudara, tidak ada yang lain, maka kita pun responnya harusnya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh yang kita nyatakan dalam kesetiaan iman kepada Tuhan dan dalam ketaatan kepada kehendak dan perintah-perintah Tuhan. Oh saudara-saudara, ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah untuk kita tetap setia dalam iman kepada Tuhan, apalagi untuk kita
taat kepada Tuhan dalam segala perintah dan kehendak-Nya. Ini merupakan satu perjuangan yang sangat besar. Tetapi ingat saudara, karena Tuhan begitu mengasihi kita, itu juga bukan secara mudah. Tuhan mengasihi kita sehingga Ia juga harus berjuang dengan hebat. Ia juga harus berkorban dengan hebat, menanggung penderitaan, menanggung siksaan, menanggung hinaan, bahkan sampai mengorbankan darah dan nyawanya demi kasih-Nya kepada kita, pada saudara dan saya. Oleh sebab itu, dalam rangka kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus bersedia berkorban untuk Tuhan. Mungkin tidak sampai mengorbankan darah dan nyawa, tapi paling sedikit kita harus mengorbankan diri dalam menyangkal diri. Menyangkal diri tidak hidup dalam keinginan daging yang membawa kepada dosa, tapi hidup dalam roh yang membawa dalam ketaatan iman kepada Tuhan dan dalam ketaatan kepada kehendak dan perintah Tuhan. Sekalipun berat, inilah yang harusnya kita lakukan sebagai respon kita atas kasih Tuhan yang begitu besar terhadap kita, terhadap saudara dan saya. Kita diingatkan tadi, oleh sebab itu katanya sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, bahwa kami adalah orang yang dikasihi Tuhan, yang telah dibebaskan dari penghukuman karena Kristus mengasihi kami, telah menanggung hukuman itu. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat menghayati, menghargai akan kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kami juga dapat mengasihi Tuhan dalam kesetiaan iman kepada Tuhan, dalam kesediaan ketaatan untuk mentaati perintah dan kehendak Tuhan. Tuhan, berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha kami sepanjang hari ini. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan memberkati. Amin.